Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati ajmain san khulafa'ur rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in Sayyidina al-Imam al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidil Azam al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi jami'i sadatina Ali Abi Alawi radhiyallahu alaihim ajma'in thumma ila arwah a'immatil mujtahidin Imamuna Syafi'i wa Maliki wa Hanafi wa Hambali wa Imam Abu Asy'ad Asy'ari wa Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali Syamah Syabaghadir Jailani Qutbil Anbas Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Syekh Ali Barash Qutbil Isyad wa Ghazal Ibad wal Bilad الحبيب عبد الله بن علي الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام أبي زكريا يحيى شرف النووي وأصوله وفروعه ونفعنا بعلوم الشيخ محمد زمن جميع ولسان سنن برمجيتي سلطان حسن الدين بن مولانا شيخ إمام نووي البنداني سيد جلال الدين السيوطي الحسين بن عبد الإدريس الحبيب علي بن عبد الرحمن الأبسي وعلي بن سيد العطاس الأنصاري بن جنة الصالح بن مسعد الحميد تنقل أبو كرم السقف الحبيب محمد بن علوي بن أبس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أقيل بن يحيى بن النبي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغني السقف كهدي هاشم الشاري كهجم الدعلة Guru Marzuki Ma'alim Yunus ke Abdullah Syafiq ke Syafiq Halawi Idhar Rahili Al-Habib Ali bin Abdurrahman Sakab ke Ajabullah bin Hasib Walidi ke Haji Muhammad Sadiq bin Haji Sami ke Haji Ahmad bin Al-Muhim bin Haji Malam Suhaib Muhammad Izi bin Haji Musa Al-Marhumin Awliya wal Ulama Salihin Usan man waqafa wa sadaqa wa amar wa lahadam sala'aniyat wal madrasah wa usulin walidina karabatina masyayikhina wa mu'allimina wa man lawakun alaina wa li arwah جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أسكن والجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا الهادين التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وخص الخاتم على من نوينا وعلى من أسلم والصالحون وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Baik, bacaan kita di kitab lamanya 264 di bab ya. Babu zikri inda sabahi wal masa. 497 ya. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zikri inda sabahi wal masai. Qala Allah Ta'ala wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu anhum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu
أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في عشان والدرجي الله سلام عليك في ديوان يا رسول الله يا رجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Mas Aldi maju Mas Imran maju Imran sini Imran Dani maju dan ya biar dapat berkah kitabnya tuh ya Tantowi maju nggak disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah أما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك الفتو والمنو ورسو وتوبة النسو وصلاح الجسد والروح آمين معاشر الحاضرين kaum muslimin jamaah Majelis Taklim malam Kamis Mushola Al-Jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kami hormati segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, segenap pengurus DKM, tokoh masyarakat, RT RW dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini teriring doa. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan taufik, hidayah, inayah dan takdirnya kembali Allah hadirkan, pertemukan, kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka taklim, muzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf sekaligus kita memakmurkan masjid musalla. Mudah-mudahan hadirnya kumpulnya kita di tempat yang mulia ini akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu. Hadirin jamaah rahimakumullah dan juga para pemirsa di angkasa TikTok ya, yang mudah-mudahan semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali taklim dan mudzakarah kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang zikir pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini Al-Imam Abi Dzakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babuz zikri indas sabahi wal masa. Bermula ini adalah bab tentang zikir, bacaan, amalan-amalan yang dilaksanakan pada pagi hari dan juga pada sore hari. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah."
wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, dan ingatlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala di dalam hatimu. Tadarru'an wa khufyah, dengan penuh rendah hati dan rasa takut, tidak bersuara keras di pagi hari dan di sore hari. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah supaya wazkur rabbaka fi nafsika. Hati kita harus cenderung untuk selalu ingat kepada Allah. Ya, hati kita agar cenderung selalu ingat kepada Allah, terutama di pagi hari dan juga di sore hari. Karena dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kita berzikir, dengan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Orang kalau sudah duduk zikir, sudah baca Quran, sudah mengaji, pasti yang akan dirasakan adalah adanya rasa ketenangan dirinya kepada Allah. Sepertinya mendapatkan kesejukan dan ketenangan. Karena memang orang-orang yang dekat kepada Allah, maka Allah pun akan menjadi dekat. Orang yang selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan selalu ingat kepada dia. Ya, fadzakir, gitu kan ya. Allah bilang ingatlah kalian. Atau fazkuruni azkurkum. Allah bilang ingatlah kepada aku, nanti aku akan ingat kepadamu. Jangan sampai kita menjadi orang yang memang tidak ingat kepada Allah. Tadarru'a wa khafyah. Kedua, kita dianjurkan ketika kita berzikir mengingat kepada Allah, maka harus ada rasa kerendahan hati kita. Kita merasa rendah di hadapan Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya. Kita tundukkan hati dan jiwa kita, kita bermunajat kepada Allah tadarruan. Ada rasa rendah diri di hadapan Allah sehingga menjadi orang yang tawadhu. Khufyatan, adanya rasa takut kepada Allah. Takut bila mana Allah cabut nyawa kita. Takut bila mana Allah berikan musibah. Atau takut kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa kekhawatiran. Dunal jahri minal qawli. Tidak dengan suara keras. Maknanya jangan sampai zikir yang dibaca mengganggu orang lain. Boleh dibaca dengan bersuara yang memang tidak mengganggu orang lain. Makanya ada orang yang mengamalkan dengan cara diam. Ada orang yang mengamalkan dengan suara pelan. Ada juga orang yang mengamalkan dengan suara yang agak sedikit keras. Orang yang memang diam, tidak keras, dia mengamalkan bahwa memang dalam berzikir adanya ketenangan hati. Ada juga orang yang memang dengan bersuara, kenapa? Karena dalam rangka tadriban wa ta'aliman, mengajarkan kepada yang lain. Ketika seorang imam selesai sholat, kemudian dia membaca dengan suara yang terdengar oleh makmumnya atau oleh orang yang belakangnya, itu orang yang di belakangnya itu ketika berzikir selesai sholat, dia mengikuti imam. Itu sebenarnya dalam rangka ta'liman wa ta'diban. Wa ta'liman, ya, dia sedang belajar, oh ternyata zikir yang dibaca ini urutannya, sehingga menjadi sama dalam bacaan, ya. Bil ghudwi wal asal, zikir yang dibaca pada pagi hari
dan juga pada sore hari. Kenapa kok Allah perintahkan kita bil ghudwi wal asal? Ketika di pagi hari kita berzikir kepada Allah, ketika kita sore berzikir kepada Allah, ternyata dengan kita berzikir kepada Allah menjadi sebuah kekuatan batin. Karena zikir yang kita baca adalah doa. Zikir yang kita baca adalah permintaan kita kepada Allah. Jadi ketika kita pagi, kita minta kekuatan kepada Allah. Kita minta keselamatan kepada Allah. Kita minta permohonan agar apa yang memang kita lakukan, kita laksanakan, mendapatkan keredoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sore kita baca, ternyata itu bisa menjadi sebuah istighfar, meminta ampunan kita kepada Allah. Bisa jadi seharian kita melakukan dosa, kemaksiatan dan sebagainya. Dengan kita membaca zikir, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Orang yang memang tidak mau ingat kepada Allah. Kalau orang sudah tidak ingat kepada Allah, Al-Quran bilangnya apa? Wa man a'rado an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari aku, kata Allah, dia tinggalkan aku, dia tidak mau ingat kepada aku, fa innahu ma'isyatan donka. Maka aku akan jadikan hidupnya galau. Hidupnya resah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat dia akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Dia bertanya, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basyira. Dulu ketika kami di dunia kami dalam keadaan melihat. Allah bilang apa? Atatka ayatuna fanasitaha. Dulu kami telah sampaikan ayat-ayat kami, telah sampaikan pemberitahuan kepada kalian, dikasih tahu sama guru, dikasih tahu sama ustadz, dikasih tahu sama kiai-kiai. Fanasitaha, engkau lupakan, engkau diamkan, engkau tidak mau. Maka pada hari ini, madzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau dilupakan oleh Allah. Bayangin kalau nanti hari ini atau kita seterusnya kita lupa kepada Allah, kita nggak mau munajat, kita nggak mau zikir, di hari kiamat kita dicuekin. Orang di sini aja dicuekin kita nggak enak. Kita lagi ngobrol nih, ada orang nyuekin kita, kira-kira enak nggak? Itu baru orang. Gimana nanti ketika di hari kiamat orang sedang mengalami kesusahan, perlu pertolongan dan sebagainya, semuanya meninggalkan kita. Sampai-sampai Allah pun meninggalkan kita. Na'udzubillah. Ya. Ayo kuatkan hati kita, batin kita untuk menyambungkan hati kita kepada Allah. Jangan sampai lalai, karena lalai adalah godaan setan. Setan demen banget nih kalau orang lalai. Orang malas, orang segan tuh setan girang banget. Ya. Pertama, lalainya kita dari waktu. Banyak orang yang sudah masuk waktu, entar, gitu kan ya. Masih ada waktu, entar. Sampai waktunya mepet, sampai waktunya habis. Itu namanya lalai dalam waktu. Ya. Dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih waktu sama Allah, entar, akhirnya terlewat, dia tinggalkan ibadahnya. Ada orang yang lalai di dalam amalnya, di dalam perbuatannya. Dia lakukan sholat, tetapi ketika dia sholat, dia tidak ingat kepada Allah. Bacaannya dia gak ingat sama Allah. Sholat sih sholat, pikirannya dunia. Sholat tapi pikirannya dunia. Ngaji pikirannya dunia. Gitu. Ada orang sembahyang sambil ngayal. Ada orang ngaji mikirannya kemana-mana. Ada, bukan di sini. Ya. Jadi orang ketika dalam beramal ibadah atau dalam sholat, ada banyak juga orang yang memang dia lalai dalam tata caranya.
Bahkan ada orang yang nggak ngerti cara sholat. Itu kan namanya lalai. Tidak mengerti cara dalam sholat. Apalagi dia tidak mengerti tentang rukun sholat. Lalai dalam tata cara melaksanakan ibadah. Makanya perlu kita ngaji. Supaya tidak ada kelalaian dalam tata cara di dalam melaksanakan ibadah. Lengah. Ada juga orang yang memang lalai dalam pikiran dan hatinya. Ketika dia beribadah, pikirannya bukan sedang dalam ibadah. Pikirannya cenderung kepada godaan-godaan dunia. Setan godain. Ya. Enak banget tuh setan godainnya. Lagi takbir kan Allahu Akbar. Harusnya kan qasad taruh ta'yin. Harus ada niat usolli fardal maghribi. Itu wajib tuh. Allahu Akbar. Harus ada usolli fardal maghribi. Karena kita madzhab Imam Syafi'i. Jadi minimal ada qasad taruh ta'yin. Jangan sampai Allahu Akbar kita nggak ada apa-apaan tuh. Niat nggak ada, usolli nggak ada, maghrib nggak ada. Itu nantinya bisa membatalkan sholat kita. Makanya di situ jangan sampai lalai itu. Allahu Akbar. Dalam hati kita apa? Sahjaku sholat fardu maghrib. Gitu ya. 3 rakaatnya nggak usah. Karena dari dulu sampai kiamat maghrib 3 rakaat. Mustaqbilat kiblati sampai nanti juga untuk kiblati tetap ngadep kiblat, nggak madep kemana-mana. Gitu kan ya. Tapi kalau mau dibaca runtut yang panjang boleh. Usolli fardal maghribi salah sarokaatin mustaqbilat kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Cakep. Allahu Akbar. Di situ kita harus fokus. Jangan sampai kita ada kelalaian, kelengahan sehingga di situ kita nggak ingat tentang niatnya. Ya. Makanya kata Nabi, sholat yang bagus, ibadah yang bagus adalah yang memang tamaskunun. Adanya ketenangan dalam anggota badannya. Watakhussu'un, adanya kekhusuannya. Dan juga watakhaddu'un, adanya ketundukan dirinya. Jadi dia khusyuk, dia tenang, dia tunduk. Itu menjadikan sholatnya lebih sempurna. Makanya kita lagi kalau lagi mau sholat, lagi mau ibadah, lagi mau beramal, kita disunahkan baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, gitu ya. Doa yang memang Rasulullah ajarkan, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai setan datang godain aku. Insya Allah kalau kita udah baca gituan, setan nggak godain kita. Ya, insya Allah lebih kuat kita. Karena kalau kita lawan setan kayaknya kalah deh. Setan nggak kelihatan, setan bisa berbisik, setan bisa nyerupain orang. Oh, setan serba hebat dia. Tapi ketika kita baca bacaan zikir dengan sendirinya dia akan kalah. Ketika kita ingat kepada Allah, dia akan kalah. Ketika kita beribadah kepada Allah, dia akan kalah. Kita lagi sholat, meriang dia. Setan kabur, kepanasan. Tadi datang lagi godain kita supaya nggak khusyuk. Tapi dia nggak bakal menyerah setan. Bahkan minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Innaka minal mundorin. Ya, kata Allah, aku akan berikan kau waktu sampai hari kiamat. Godalah hamba-hambaku, kata Allah. Ila ibadikal mukhlasin. Yang aku tidak bisa goda, kata setan, adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau kita beramal ikhlas, pasti kita lebih enak. Kalau kita ikhlas, pasti kita akan tanpa pamrih. Setan pasti akan kalah dengan gangguan orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Karena punya ketenangan batin. Gak perlu disuruh, gak perlu karena orang. Gak perlu. Kenapa? Karena komitmennya berasal dari dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, ya. Jadi dengan berzikir, hati menjadi tenang. Dengan berzikir, dekat kepada Allah. Dengan berzikir, kita mendapatkan pahala yang besar. Dengan berzikir, kita bisa dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu dengan memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu
qabla tulu'is syamsi, ya, sebelum matahari terbit di pagi hari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Kita dianjurkan bertasbih, bertahmid di pagi hari dan juga di sore hari untuk berzikir kepada Allah. Lagi di sini di Alislah pagi-pagi udah habis sholat berjamaah, baca zikir, baca yasin, gitu kan ya. Yasin kan keren tuh. Ya. Yasin keren, orang yang baca yasin 1 kali sebanding pahalanya 10 kali baca Quran. Gitu. Pagi-pagi sudah ketemu dengan surah Yasin. Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Quran. Orang yang baca Yasin maka dia akan bertemu dengan hatinya Quran. Yang kita mampu saja, silakan. Istiqomahkanlah. Sholawat silakan. Kalau pagi-pagi saya baca Quran di rumah, alhamdulillah. Ya. Saya baca istighfar 500 kali, alhamdulillah. Saya ngaji Ustaz, alhamdulillah. Saya baca ini Ustaz, alhamdulillah. Saya baca ratib, alhamdulillah. Diistiqomahkan, nanti itu akan menjadi keberkahan tersendiri buat kita dan buat keluarga kita di rumah. Iya. Jadi orang yang mengistiqomahkan itu, dia akan mendapatkan karomah atau kemuliaan dari Allah. Rahmat dari Allah. Maka ungkapannya bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kenapa? Karena karomah yang didapatkan itu berdasarkan asalnya dari keistiqomahan. Dia istiqomah aja. Maka keistiqomahan itu jadi berkah buat dia. Ya. Kadang kita suka ghaflah itu suka lalai cuman sekali-kali doang. Sononya bosen. Pertamanya sih keren banget tuh banyak. Sononya bosen. Dikit qalla wastamarra. Ya. Afdolul a'mali, kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia, yang paling afdol, yang paling utama, qalla wastamarra, yaitu amalan yang sedikit tapi dia selalu diistiqomahkan. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, qalla wastamarra, yaitu amal yang sedikit tetapi amalan itu istiqomah. Pelan-pelan tapi pasti. Ya. Pelan-pelan tapi jadi barokah. Coba deh amalkan satu amalan yang diistiqomahkan betul-betul, nanti amalan itu akan menjadi berkah buat kita. Ya. Apalagi yang udah kaitan dengan sholat tahajud, sholat duha, baca Quran. Maka kemarin saya sampaikan, amalan-amalan harian yang harus kita amalkan dan istiqomahkan, ya, diantaranya adalah sholat berjamaah, sholat sunnah di rumah, kemudian baca Quran, kemudian istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam bersedekah, istiqomah dalam berbuat kebaikan. Maka harian-harian yang kita biasakan tersebut, itu dengan sendirinya akan menjadi kebaikan-kebaikan yang kembali kepada kita, dan itu akan menjadi keberkahan bukan saja buat kita, tapi buat anak, buat istri, dan buat rumah kita. Kata Nabi, wal yasa'ka baitaka, makmurkan rumahmu dengan Al-Quran dan sholat sunnah. Bacalah walaupun sedikit. Lakukanlah sholat sunnah walaupun sedikit, tapi istiqomah. Nawiru buyutakum biqiraatil Qur'ani wassalah. Kata Nabi, terangilah rumahmu dengan membaca Al-Qur'anul Karim dan melaksanakan sholat sunnah. Karena rumah bukan tempat tidur. Tidur mulu di rumah. Rumah bukan sekedar tempat nonton mulu di rumah film. Rumah bukan sekedar tempat main handphone mulu. Rumahmu adalah surgamu bila mana di rumah itu ada Allah dan ada Rasul. Sehingga Al-Quran dan Sunnah Islam ajarannya ada di dalam rumah, maka rumah kita akan menjadi rumah yang berkah. Rumah yang selalu mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala
Dan insya Allah dengan seperti itu, anak-anak kita terpancar tuh cahaya-cahaya Quran. Mohon maaf. Jadi kalau anak kita mau soleh, sebenarnya adalah yang soleh bapaknya duluan. Mau bikin anak soleh, bapaknya kudu soleh. Sehingga nanti menular tuh kebaikan kesolehannya. Kenapa? Karena anak akan ikut kepada bapak dan ibunya. Kalau bapak ibunya males, kalau bapak ibunya lalai, apalagi anak. Maka doa yang disampaikan oleh ulama-ulama, Allahumma la tuhina bi ghaflah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami hidupnya lalai. Lupa kepadamu ya Allah. Wala ta'khuzna alal ghirrah. Ya Allah, jangan kau cabut usia kami dalam keadaan cinta dunia. Mengejar dunia. Waj'al akhira kalamina minad dunya indai ajalina qaulan la ilaha illallah. Cabutlah nyawa kami di akhir kehidupan kami membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nanti orang yang akan meninggal, dia meninggal dengan kebiasaannya. Orang yang meninggal, dia akan meninggal dengan kebiasaannya. Orang yang meninggalnya mabuk, dia meninggal mabuk dia. Orang yang meninggal dalam kebaikan, insya Allah meninggal dalam kebaikan. Gitu. Jadi husnul khotimah bi khairis sabiqah syaratnya. Orang yang ingin matinya husnul khotimah harus awalnya diawali dengan kebaikan. Tuh gitu maknanya. Husnul khotimah bi khairis sabiqah. Orang yang ingin mendapatkan kematian dalam kematian baik, maka di awalnya ini prosesnya pun harus dia buat kebaikan. Sehingga akhirnya dia mendapatkan kebaikan. Hanya di film dan di sinetron orang mabuk matinya husnul khotimah. Habis mabuk segala macam, datang Ustadz Kiai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati langsung. Kekerenan meninggalnya itu. Ya, karena susah orang mati husnul khotimah itu. Susah orang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak gampang. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir kehidupan yang ngucapin la ilaha illallah dakhalal jannah, dia bakal masuk surga. Makanya harus dibiasakan. Jadi karakter. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, supaya pas kita meninggal ucapannya apa? Illallah. La ilaha illallah. Jangan meninggal masih mikirin duit. Meninggal masih mikirin warung. Meninggal masih mikirin kerjaan, gitu kan ya. Padahal di akhir kehidupan kita finishnya adalah di akhirnya. Ya. Proses yang berjalan nanti bagaimana akhir kehidupan itu. Maka target kehidupan kita adalah mati kita husnul khotimah. Itu target tuh. Tugas pokok manusia kita sebagai muslim adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pokoknya. Prinsip dasar adalah amal soleh. Apapun yang kita lakukan, baik berbentuk dunia, berbentuk akhirat, semuanya dunia akhirat, prinsipnya adalah semuanya amal soleh. Karena banyak gambaran kam min amalin yatasawaru bisuratid dunya bi husni niyati sorot min amalil akhirah. Berapa banyak gambaran amal kelihatannya dunia, tapi dengan kebaikan hatinya, kebersihan hatinya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sorot min amalil akhirah, maka amal itu naik derajatnya menjadi amalan akhirat. Kenapa? Karena niat dan amalnya bagus. Prinsip dasarnya adalah dia ingin beramal soleh kepada Allah, ingin mengumpulkan rahmat Allah dengan pahala-pahala supaya Allah ridho. Tapi banyak juga orang kamin amalin yatasawwaru bi suratil akhirah bisu'in niyati sorot min amalid dunya. Berapa banyak orang yang pakaiannya, casingnya, bentuknya, tubuhnya dan sebagainya kelihatannya ngamalin akhirat, tapi niatnya jelek, niatnya nggak bagus, niatnya nggak ikhlas, maka derajatnya turun menjadi amalan dunia yang Allah nggak lihat. Allah nggak mau lihat. Kenapa? Amalannya bukan karena aku. Amalannya ada maksud-maksud tertentu. Itu jangan sampai. Luruskan niat kita.
Mau ngaji ke sini bukan gak enak sama saya. Gak enak musadayat, enggak. Gak enak ya pengurus, enggak. Bismillah. Aku niat ingin melaksanakan kewajibanku ya Allah. Aku niat untuk memakmurkan musola. Aku niat mengaji. Aku niat beriktikaf. Semua niat-niat kita akan dihitung oleh Allah dengan pahala. Sehingga pahala kita bukan hanya pahala ngaji. Tapi pahala silaturahim. Ya, pahala mengaji, pahala zikir, pahala iktikaf dan sebagainya. Semua kita akan dapatkan. Ya. Itu dari sekarang harus kita mulai rancang. Ya. Kenapa? Karena memang kita sedang menjemput kematian kita. Bisa jadi malaikat Jibril udah nongkrong di depan rumah kita. Kita nggak tahu nih malaikat Jibril udah mau mampir. Kan bisa. Orang dia nggak pernah pamit sama kita. Nggak pernah ngasih tahu sama kita dia mau datang kapan. Bisa jadi malam ini udah datang. Kita masih ketawa-tawa. Pas besokannya udah nggak ada. Nah, padahal semalam masih ngaji malam. Pagi udah kagak ada dia. Kan gitu, kamin kata Imam Syafi'i, kamin maridin, ya, kamin sahihin. Imam Syafi'i mengatakan kamin sahihin mata bi ghairi ilatin, banyak orang yang sehat tiba-tiba dia mati. Wa kamin maridin asatulah dari, dan berapa banyak orang yang sakit tapi dia belum mati. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Jadi kematian itu bukan karena sakit. Kematian itu bukan karena kecelakaan, bukan karena apa, tapi karena ajal sudah menanti dia. Nah, bagaimanakah kita menjemput ajal kita? Harus dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Supaya ketika kita meninggal, kita dalam melaksanakan kebaikan. Rabbana la tu'akhizna inna sina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau cabut usia kami. Inna sina, kami dalam keadaan lupa kepadamu ya Allah. Kami enggak ibadah, kami lalai. Dan kami dalam keadaan bermaksiat kepadamu ya Allah. Bayangkan. Inna sina wa akhtana. Kami sedang lupa, kami sedang akhtana berbuat salah maksiat. Dicabut nyawa kita. Ya Allah, na'udzubillah. Menjadi matinya su'ul. Kita pengen lagi berbuat kebaikan, lagi ngaji, lagi sholat, lagi ibadah. Kita lagi sholat, lagi sujud. Kemudian kita mati. Begitu indahnya kematian itu. Ya, begitu indahnya kematian ketika kita dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu menjadi target. Ya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah kamu dengan memuji nama Tuhanmu bil asiyyi wal ibkar. Dalam pada waktu sore dan pada waktu pagi. Maka Habib Abdul Haddad bikin tuh zikrus soba, pagi-pagi ada zikirnya, zikrul masa, ada juga zikir sore, ada juga wirdul latif. Ya. Itu kita tinggal baca-baca doang tuh. Ada wirdul latif, ada zikir sore, zikir pagi. Kalau emang kita nggak mau yang begituan, misalnya, sudahlah. Misalnya kita nggak mau yang begitu, nggak bisa, kita ambil amalan-amalan yang bisa kita baca. Dari saya bilang, apakah baca istighfar atau baca sholawat. Kalau mau ngalamin ratib itu 10 menit loh kalau dibaca. Ratib kalau diamanin kan zikir semua tuh, mulai dari sholawat, tasbih segala macam tuh ya. Kalau dibaca itu paling lama 15 menit. Saya sih menunjukkan dihafalkan. Iya, jadi kemana-mana kita tangan kosong udah enak tuh baca ratib. Gitu kan ya. Nggak lama, dibaca 10 menit coba deh. Paling lama 15 menit. Itu sudah lengkap tuh. Kalau paket jumbo tuh itu kalau paket. Iya. Itu paket lengkap tuh. Baca-bacaannya tuh. Semuanya ada di situ. Ratibul Haddad. Dan memang Ratibul Haddad ini adalah ratib yang dibaca, yang dijasakan bahwa orang yang selalu membaca Ratibul Haddad, dia akan mendapatkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa qala ta'ala fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu. Dan berzikirlah di rumah-rumah Allah yang dimuliakan, menyebut namanya, wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah pada waktu pagi dan pada waktu sore.
Rijalun. Ada orang-orang la tulhihim yang dia tidak tertipu. Hijaratun dengan dagangan mereka. Wala bai'un dengan usaha mereka. An zikrillah. Untuk melupakan kepada Allah. Orang-orang yang punya keistiqomahan tidak melupakan Allah. Walaupun dia sibuk. Walaupun dia berdagang, berusaha, bekerja. Tetapi tetap dia untuk istiqomah melakukan zikir atau ingat kepada Allah. Bagi waktu. Kata Imam Ghazali, waktu 24 jam. 8 jam buat kerja. 8 jam buat ibadah. 8 jam buat tidur. Kira-kira udah pas kalau waktu kita tuh. Kalau tidur 8 jam udah cukup ya? Cukup, kadang 10 jam. 8 jam cukup dia tidur. Sekarang kerja 8 jam cukup gak? Dari jam 8 sampai jam 4. Cukup ya? Tuh. Sekarang ibadah. Ibadah kita 8 jam. Kira-kira ibadah kita udah cukup 8 jam. Kata Imam Ghazali kan bagi 3. 8 jam buat kerja, 8 jam buat ibadah, 8 jam buat tidur, istirahat. Tidur sudah oke, kerja sudah oke. Tinggal 8 jam buat ibadah. Kira-kira 8 jam ibadah enggak? Ngaji sejam, ngantuk lagi. Ahlu sender. Ya. Sembayang paling berapa menit sih? Paling mentok 10 menit. 10 kali 5 baru berapa? Oh, 50 menit. Belum sejam. Gitu kan ya. Makanya ditambah amalan-amalan yang lain tuh. Amalan zikir, amalan Quran, amalan-amalan sunnah. Yang tadi saya bilang itu tuh. Kita sebelum istiqomah, kita tinggal istiqomahin aja. Gitu kan ya. Ternyata ketika kita mengistiqomahkan sesuatu, jadinya nikmat. Saya nggak makan nasi udah 5 tahun ini, saya merasa nikmat loh. Orang nggak kuat rata-rata. Saya nggak makan nasi, mau nasi ulam kek, mau nasi uduk kek, mau nasi apa, saya nggak makan. Tapi saya merasakan nikmat itu. Gitu kan ya. Orang bilang, kok bisa Sat? Istiqomah. Coba deh kalau istiqomah. Ya, seminggu 2 minggu tuh melintir. Perut melintir, pale melintir. Sakau tau nggak sakau? Nagih tau nggak nagih? Mau makan. Tapi saya paksain nggak. Ya pusing, ya nggak enak badan, meringsang kalau tidur. Oh, pas sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ya, talak 3 coba ya. Nasi talak 3. Kapanpun, dimanapun istiqomah, ya udah nggak. Oh, ternyata yang bikin kenyang bukan nasi. Yang bikin kenyang itu adalah sugesti kita. Saya makan sayur doang, saya makan itu, ternyata saya nggak lapar kok. Tidur enak malam biasa aja, nggak kelaparan. Anda yang biasa makan malam nggak makan malam, nggak bisa tidur. Pasti nyari nasi, nyari Indomie, nyari macam-macam. Kenapa? Karena terbiasa sugesti. Sugestinya harus makan. Maka saya bilang Rasul kan begitu. Rasul itu nggak punya jam makan. Nahnu qaumun la na'kulu illa naju. Wa idza akalna lam nashba. Rasul punya 2 cara badannya sehat. Makan sebelum lapar. Gitu kan ya? Nabi punya prinsip makan bagaimana prinsipnya? Idza akalna nahnu qaumun la na'kulu illa naju. Kami adalah kelompok manusia, kami tidak makan kecuali kami dalam keadaan lapar. Jadi Nabi makannya kalau lapar. Wa idza akalna lam nasba. Dan kami berhenti makan sebelum kami kenyang. Waduh, duranya berat nih. Makan kalau lapar, kalau makan nggak sampai kenyang. Kita nggak lapar makan. Kalau belum kenyang belum berhenti. Ya Allah, ya Rasulullah hebat sekali ya. Rasulullah luar biasa, ya. Di sini kalimatnya rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ada orang-orang yang memang dia istiqomah dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dagangan, usaha, kerjaannya tidak melupakannya untuk ingat kepada Allah. Dan Allah dengan mesra mengatakan, "Fazkuruni azkurkum." Ingatlah kepada aku akan selalu ingat kepadamu.
Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku pun jauh. Maka janji Allah, ya ibadi, tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ghina wa yadaka rizqa. Wahai hambaku, dekatkan dirimu pada aku. Berikan aku waktu, kata Allah. Aku akan berikan di hatimu ketenangan batin. Dan di tanganmu aku berikan limpahan rizki. Wala tuba'id minni. Allah bilang apa? Kau jangan coba-coba jauh dari aku. Jangan kau coba-coba tinggalkan aku. Amla'u qalbaka faqra wa yadaka sugla. Nanti kamu akan aku jadikan hatimu itu sumpek, ruwek, galau dan sebagainya. Dan di tanganmu tidak ada berkah dalam rizkinya. Hidup tenang, santai. Dunia dikejar, akhirat juga dikejar. Kan gitu kata Rasulullah. Ya, waman akhoza hazi wa akhoza hazi. Orang terbaik adalah yang dia mau mengambil akhirat dengan baik, diambil dunia juga dengan baik. Dunia akhirat diambil dua-duanya. Jangan gara-gara dunia akhirat ditinggal, jangan gara-gara akhirat duanya ditinggal. Gitu. Dua-duanya dia cari dengan baik. Sehingga mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Satu lagi tanggung. Qala ta'ala inna sakharnal jibala. Kami menundukkan gunung ma'ahu bersama Nabi Daud. Yusabbihan nabil asyi wal isyraq. Dan kami bertasbih di waktu sore dan di waktu pagi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan terakhirnya, jangan tinggalkan zikir untuk selalu menghubungkan hati kita kepada Allah. Agar hati kita nyambung kepada Allah, sehingga Allah ridho kepada kita. Insya Allah hidup kita bahagia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada yang mau nanya? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah kemarin ikut rihlah ya, ziarah Aulia Jakarta. Itu pun menjadi zikir kita, ingatan kita kepada para ulama-ulama. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua ya. Kita doakan kepada saudara kita di Aceh, Sumatera, dan juga di Padang. Yang punya duit lebih, duit sih nggak lebih ya. Yang punya kelebihan harta bisa kirimin di rekening GS3B. Ya, itu sudah link-linknya sudah banyak. Sekarang sudah mencapai 20 juta. Ya, itu di GS3B sudah mencapai 20 juta. Ayo kita walaupun cuma 50.000, cuma 30.000, cuma 100.000, tapi kita ada andil untuk bantu saudara kita di Sumatera, ya. Jadi jangan hanya sekedar bersimpati, tapi ada empati. Empati itu ingin menolong orang lain, ya. Mudah-mudahan dengan pertolongan kita kepada mereka, Allah akan tolong kita. Jadi wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong kepada saudaranya. Kita bacakan Fatihah buat mereka yang meninggal, semoga husnul khotimah. Kemudian yang memang masih hidup, Allah berikan kekuatan zahir dan batin. Semoga kita yang di sini mudah-mudahan aman, damai. Allah jauhkan kita daripada bala dan musibah. Ya, anak Haji Hamdani lagi di rumah sakit. Ya, yang anak pertamanya. Jadi kita doakan semoga putrinya sehat walafiat. Yang di rumah, semua keluarga kita yang sakit nih, istri, anak, orang tua, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dan kesehatan. Kita semua biar semuanya sehat walafiat. Semoga ilmu manfaat dan barokah. Anak-anak kita doakan, ya. Kita doakan selalu buat anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bakti kepada kedua orang tua, yang taat kepada agama, menjadi anak-anak yang memang anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadiniyah, Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ala ladha asrafna fatub alaina taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amini waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wa kulli dhi mahabba aw ziratin wal muslimina ajma'in amin rabbi fadlan wajudan manna la bik bil mustafa rasuli bi kulli soli salla alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada walhamdulil ilahi bil badhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.